We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Bu Dewi. Pagi Pak. Waduh, Pagi. pakai merah-merah. Wah, yang di belakang cakep banget ini. Oke, saya sampai melihat ini yang di belakang gambar apa ini? Ini batik Cirebon. Nah, jadi motifnya orang membatik gitu. Oh, tapi ini pesanan Bu Dewi juga? Setelah ini kebetulan bukan. Jadi kepada itu bagus ya. Biasa dia gitu. Oh, memang nggak ada wajahnya Bu ya? Enggak. Jadi yang sebenarnya ada Pak, cuma nggak kelihatan kalau dari jauh. Oh gitu. Jadi karena berwarna putih, jadi jadi nggak kelihatan. Oh Bu. Dari jauh. Bu, kalau saya lihat ini seperti Jepang ya Bu ya? Motifnya ya Pak ya. Motifnya, warnanya, orangnya. Apa ada pengaruh Jepang? Kalau Jepang mungkin kalau Cirebon pesisir ya masuknya ya Pak ya. Iya, iya. Beautiful ya. Belanda biasanya kalau pesisir ya, masih ada pengaruh Belanda. Iya. Oke. Saya mulai ya Bu ya. Ya, monggo Pak. Selamat pagi Bu Dewi Trisna, seorang pecinta wastra Nusantara Bu. Iya, dibilang kolektor saya sebenarnya bukan kolektor sih Pak. Kalau lebih daripada 3 itu katanya banyak orang Cina ngomong Bu. Sebenarnya kan ya kalau kolektor ya itu kan biasanya yang memang sudah bagus, yang usianya yang lawasan. Kalau saya kan belum. Ya pelan-pelan menuju ke sana Bu ya. Oke, Bu, sejak kapan Ibu tahu bahwa wastra Nusantara sangat berharga Bu untuk Ibu sendiri? Silakan Bu. Kalau dibilang sangat berharga, mungkin seperti yang sebenarnya jadi begitu kita masuk ke saya belajar arkeologi, kembali lagi nih jadinya jadi pas ada acara-acara gitu biasa senior arkeolog senior itu biasanya sudah memakai wastra. Nah dari situ saya ini tertarik, wah menarik banget ya gitu. Tapi kalau dari kapan ya mungkin dari situ saya mulai tertarik untuk mendalami wastra. Oke. Nah, berarti apa sejak S1? Setelah lulus kayaknya Pak. Setelah lulus. Jadi begitu setelah lulus kan saya vakum karena memang tidak di arkeologi ya. Nah terus yang saya di Jakarta ini kan jadi saya ikut perkumpulan ahli arkeologi. Nah di situ saya melihat bagus dah dari semakin ini. Nah kebetulan pula saya masuk ke komunitas cinta berkain Pak. Nah dari situ lebih ini lagi karena di komunitas cinta berkain Indonesia itu memang kita diharapkan untuk berkain setiap hari itu kain-kain tradisional, boleh tenun lurik yang benar dari yang pokoknya kain yang sederhana lah, tapi untuk dibiasakan berkain setiap hari gitu. Nah atasannya nggak harus berkebaya sih, jadi
boleh boleh pakai t-shirt atau apa, tapi tetap berkain itu. Dari situ semakinlah saya ingin mendalami wastra Nusantara. Oh, Ya, oke. Oke. Nah, Bu, wastra dari mana yang pertama dikoleksi, Bu? yang pasti dari Jawa, karena kan saya orang Jawa. Ya, Iya. Pantura, Solo, Jogja. Solo ya, karena saya Klaten. Klaten itu kan masuk wilayah Solo. Jadi kebetulan kan saya dapat ibu bukan dapat ya, tapi ibu saya kan dari nenek saya ke ibu saya kan punya batik, itu kan mesti ini gitu. Seperti yang dari ke batik nitik itu tadinya saya dari itu. Jadi waktu nenek buyut saya itu pernah saya melihat itu apa ya? Beliau itu memakai batik bagus banget. Itu saya masih kecil sih. Jadi apa namanya batik nitik sebenarnya. Jadi apa namanya warnanya tuh saya ingat banget itu warnanya merah. Itu terus apa ya? Bagus banget. Tapi sayangnya setelah saya ketemu dengan batik nitik, motif batik nitik, batik itu saya tanyakan ke ibu saya udah nggak ada, sayang banget gitu. Ya sebenarnya dari itu. Oh, oke. Berarti yang wastra pertama berarti wastra Solo, Iya, batik Solo ya. batik Solo. Wow. Ya Wow. dari nenek saya masih saya simpan. Karena kan Oh, biasanya kalau di Jawa itu kalau nenek sudah meninggal, beliau kan biasanya punya batik-batik itu. Nah, itu kita bisa minta gitu. Nah, saya ada beberapa ya. dari juga ada. Nah, Bu, dari Sabang sampai Merauke, wastra dari mana saja yang sudah dikoleksi, Bu? Belum banyak sih. Belum banyak sih. Jadi Atau yang belum malahan ini? Mmm, yang pasti dari NTT sudah, terus batik sudah ya. Jadi dari NTT itu dari Kupang, Alor, Sumba, Flores Flores ND ya, itu udah ada. Terus dari Toraja, dari Lombok, Bali itu udah ada. Terus, mana ya, saya justru belum, Lampung belum ada. Lampung sama Palembang ya, Songket ya. Iya. Palembang, Songket, Padang, Lampung belum. Jadi, wilayah barat saya belum, baru mau Ulos segala udah, Bu? Pulos sudah sebagian sih. Oh, Aceh ada, Bu? Aceh, Bu? Belum, jadi saya memang untuk Indonesia Barat belum, baru baru saya mulai dari timur. Oh, Tidore, Ternate, Bu? Belum yang sampai sana belum, jadi memang belum sampai dari Papua. Papua kan ada itunya juga, tapi saya ada batiknya, tapi kan batiknya yang belum ini, jadi belum menemukan gitu, Pak, yang buat saya gitu aja. Oh, oke. Jadi belum belum ini. Kalau sudah biasanya kalau saya udah melihat saya saya akan mencobanya untuk memilikinya gitu. Gitu, Pak. Oke, Bu, cerita yang paling menarik yang tidak bisa dilupakan dalam berburu wastra itu cerita apa, Bu? Ada nggak wastra yang diinginin bertahun-tahun akhirnya dapat, nah, atau akhirnya malah nggak dapat, atau belum dapat Mmm, begitu? Sebenarnya cerita dalam itu hampir semua itu apa ya, Pak, ya, mempunyai cerita ya. Jadi karena kan kita menginginkan ya, dia menginginkan kita itu pasti, wah gimana ya caranya itu tadi, karena kita sayang, karena kita suka, itu pasti ada cerita tersendiri untuk bagaimana saya bisa memiliki. Itu pasti semua ada ceritanya. Nah, Ada sih yang saya pingin sekali, itu Sumba yang patola, motif patola itu. Itu karena kenapa patola itu mirip dengan yang batik nitik Cakarayam dan motif patola yang terpahat di Candi Siwa Prambanan itu. hmm. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa, karena saya udah pesan ke penenunnya. Itu saya pengen miliki juga gitu. Dan Oh, itu sih.
Ya, tapi ada nggak Bu yang misalnya harganya mahal, terus belum terbeli sampai bertahun-tahun baru habis itu terbeli begitu? Ada Sumba biasanya, Pak. Oh, Jadi karena Sumba. Sumba itu memang untuk warna alamnya kan harganya, relatif mahal, Mhm. buat saya ya. Iya 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 Makanya iya terus iya. sama batik nitik yang benar-benar dari apa yang saya inginin itu, sampai sekarang malah belum, Pak. Belum belum. Oh Pengen sekali tapi belum terjangkau untuk saya gitu. oh, Jadi masih masih ini, jadi ada nitik, motif lereng sewu, itu bagus bagus sekali itu. Memang saya ingin sekali sih gitu, tapi memang belum sampai sekarang belum bisa. Mungkin nanti ya pelan-pelan aja. yang paling tua, eee, umur berapa Bu? Mmm, ada itu kain flores, itu hadiah waktu saya menikah itu dari sepupu saya, itu Mhm i hampir 27 tahun ya, karena mhm hampir seusia pernikahan saya kan 27 tahunan gitulah. mhm. Tapi kalau yang dari nenek itu mungkin lebih tua? Ya, yang itu, lebih tua lagi juga memang gitu, karena se hampir seini saya dong, Iya seusia saya lah gitu loh. iya iya. Jadi memang itu sampai kainnya batiknya tuh sampai tipis gitu. Oh Nya Wahyu Tumurun, oh, ada masih wow. yang paling tua itu. Oke, kita ke foto ya Bu ya. Ini fotonya banyak sekali. Dari Batik Lasem Sekar Kencana, dari Pak Sigit Wicaksono yang belum lama berpulang ya. Iya. Ya ini saya suka Batik Lasem itu saya suka Pak Sigit ini, karena itu ada unsur sinografinya ya, perpaduan jadi ada kaligrafinya ini, dia perpaduan akulturasi antara Cina dan Islam. Oh, Cina dan Islam. Islamnya Ya gimana iya, Bu? jadi Pak Sigit sendiri kan menikah dengan, ini ya, apa namanya, muslim di Lasem ya. Mhm Jadi batik-batiknya itu biasanya ada ini, apa namanya, mmm, kaligrafinya, tulisan kaligrafi Islamnya, gitu. hmm. Saya sering disebutkan Oh, ada sinografi. kaligrafi Iya, Islamnya. jadi batik-batik Sekar Kencana itu, kebanyakan memang ada kaligrafi Islamnya. Hmm, oke Nah oke. ini, saya ini waktu itu menjelang Imlek kebetulan di itunya, apa namanya, apa, di-post lah ini kebetulan gitu. Ih, bagus juga ini motif naga naga dan kilin ya, Pak, ya? Atau Iya salah yang iya iya. bawah bawah ini kan kilin tuh. Mhm mhm. Oh, di bawah ini kilin? Iya, 2 kilin kan Saya ini, tadi ya. pikir ini apa gitu loh. Ya, kilin. Jadi, cuma kalau ini menurut saya kayak, motif-motif begini kan kalau untuk dipakai kurang pas ya, menurut saya sendiri ya, Kak, buat buat saya gitu loh. Buat saya kalau motif yang begini kalau untuk kita pakai kurangnya jadi saya lebih suka saya untuk hiasan dinding aja. Oh, tapi ukurannya sama ya, Bu, ya? Untuk Sama, jaritan bisa ini ya? iya ukuran jari, iya, itu Mmm, dulu, lebar. Panjangnya hampir 2,5 sih, lebarnya, berapa ya, satu meteran lebih, 1,10 kalau nggak salah. oh. Oke, Bu, kalau ini, Bu, ini bagian Kalau ini ini batik Kalongan. Pekalongan. Jadi ya sebenarnya, yang membatik sih, yang membatik Pekalongan, cuma kalau untuk motifnya saya yang minta. Oh, Saya minta motifnya dibuatin seperti, apa namanya, bunga ini apa, lotus ya, bunga mhm padma. mhm. Jadi, apa namanya, dan warnanya pun saya yang minta gitu. Jadi, saya minta dibuatin dengan warna warna da lata warna latarnya merah dengan, motifnya warna ini gitu. Tapi Padmanya diambil dari sumber arkeologi atau hanya dibebaskan saja? Mmm, kebetulan karena saya suka suka padma, jadi, apa, jadi banyak hampir
ini saya yang misalnya ada yang Padma atau gajah, saya kebetulan memang 2 itu, jadi kalau bisa saya, minta dibuatin, ya saya itu, Padma, bisa dibuatin Padma. Oh, enggak maksudnya gambar Padma ini apakah motif candi? Oh, kalau yang ini bukan. Bukan. Jadi hanya sebenarnya kebetulan waktu itu kalau nggak salah ya, pembatiknya ini kebetulan tuh dia, kayaknya pintar menggambar, Pak. Oh, Nah, oke. waktu itu dia kalau nggak salah kan, posting gambarnya gitu kan, terus saya komentar, "Ini kayaknya dibuat batik bagus deh, Mas," saya bilang gitu kan. Terus, "Bisa nggak kalau dibuatin batik dengan ini?" Dia pintar menggambar dan fotografi, gitu Mmm, loh. mhm mhm. Nah, bisa nggak kalau, foto waktu itu, foto ini dibuat namanya, buat batik gitu loh. Jadi motifnya bunga bunga Padma ini gitu, Iya iya iya. campur, tapi warnanya ini kita. Oh iya bisa. Memang biasanya sampai 1 bulanan sih kalau, pesan batik gini, Kak. Mmm, mhm. Dari foto. Ini sama ya, Bu, ya? Ya, Sama. ya yang kemarin. Yang ini yang tadi asem ya? Iya, Oke, ini menarik sekali, Bu. Ya, mmm, silakan. ini Toraja juga. Oh Kalau yang ini lukis, Pak, jadi dilukis tangan gitu. oh, Dia lah ini tenun, Bu? ini jadi dasarnya ini, kebetulan sebenarnya yang Toraja yang warna oranye ini aja. Ah. Jadi belakangnya ini ya karena saya suka pajang-pajang gitu, jadi kayaknya kalau ini polos terus saya tambahin ini dipajang bagus juga ya gitu. Jadi Oh, ini tumpukan, ini 2 kain yang berbeda berarti? iya Oke oke. iya. Jadi kalau yang ini Toraja Tree of Life gitu. Oh, oke. Toraja. Nah, ini rumahnya ya, Bu, ya? Iya, rumah Torajanya, terus ini kerbau kan, kalau kerbau kan di Toraja sangat sangat di ini ya, Pak, ya, merupakan itu, sangat dihormati ya, binatang Apa sebetulnya arti kerbau untuk mereka, Bu, ya? eee, lambang kekuatan ya, Pak, kalau di Toraja yang saya tahu ya. Iya Jadi iya ini iya. kan jadi kalau misalnya ada yang meninggal, Hmm. biasanya itu akan memakai, motong kerbau atau itu, jadi terus nanti kan tanduknya dipasang di rumah-rumah itu kan ya, Pak, Iya ya. iya iya. Jadi itu, dilambangkan jadi kalau kerbau ini sebagai tunggangan almarhum si, jenazah itu untuk ke alam panah gitu, A apakah ada alam baka. Ya? apakah ada hubungannya dengan Nandi, Bu? Nah ini belum tahu, Pak. Belum tahu. Nah, Ya, belum bisa belum belum dibikin PR ini, Bu, boleh atau nanti Pak jurnal. Harto. Jadi, apa namanya, ya bagus jadi, eee, apa namanya, sampai sekarang belum tahu apa ada hubungan ininya atau enggak. Iya iya. Apakah karena apakah karena sapi dianggap suci, maka kerbau yang Korbankan gitu ya, Pak, ya? korbankan, tetapi apa, Tapi justru kerbau dihormati kalau di sini kan sebagai ya, tetapi kerbau itu juga direpresentasikan dengan nandi gitu. Nah, itu oh antara iya. sapi kan seperti di Kudus, Bu, ya, Oh iya di grupnya. kan nggak Jadi ada sebagai tunggangan itu ya, Pak, ya. Kalau di sini kan juga sebagai tunggangan itu, gitu, apa iya namanya, iya ya. iya. Oke. Nah ini, Bu, silakan. Ini juga Toraja, Pak. Ini Toraja juga. Ya, jadi belakangnya, kain ini, Timor. Oh, oke. Ya, ini kan rumah adatnya Toraja, terus kerbaunya, ini sama ini kain Sarita Toraja. Tapi ini gambar, Bu? Lukis? Kalau yang ini Sablon? Cap? yang seperti saya kirim ke ada cetakannya, jadi Mhm. hampir mirip batik ya, Pak, ya. Jadi ada cetakannya dicetak dulu, tapi itu nanti di gambarnya itu pakai
malam juga gitu loh. Jadi Hmm. kalau pewarnaannya bukan dicelup, kalau kalau batik kan dicelup, dilorot Ya, gitu ya, ya. Kalau ya. ini enggak, jadi dioles-oles gitu yang ada kemarin saya kirim cetakan itunya. Oh, oke, oke. Oh, ini berarti 2 kain juga yang berbeda ya? Iya, jadi latarnya ini pakai kain Timor saya. Hmm. Oke. Ini yang di belakang lukisannya Ibu, Bu? Ah, itu oleh-oleh dari ponakan saya. Oh. Ah, ini Bu, silakan. Ini sama, ini juga Toraja, Pak. Oh, banyak Di berarti koleksinya Ibu dari Toraja ya, ini. saya banyak koleksi kain Sarita Toraja karena apa ya, menurut saya itu Toraja, kain Sarita Toraja sama batik nitik yang saya banyak itu, Pak. Jadi Loh, kalau Bu, kain Sarita ya, ini kalau kayak belakang ya, sorry, apa, ini Pak? belakangnya juga ada gambarnya, Bu? Apa satu gambar Yang saja? ini Yang kuning ini? satu ini aja. Oh, satu ini aja, berarti memang Ya, panjangnya kira-kira juga segini aja ya? ada belakangnya ada, Pak. Jadi 2 kali ini. Oh, 2 kali ini. Oke. Nah, ini apa ini, Bu, ya? Oh, kerbau tadi? Ini rumahnya, terus Heeh. ini tanduk, Pak. Ini Jadi tanduk? tanduk kerbau itu semakin banyak tanduk itu semakin status sosialnya semakin tinggi. Oh. Rumah yang ada tanduknya ini kan tanduk yang disusun-susun gitu, Pak. Iya, iya, iya. Ini juga lukisan sih teman saya. Hmm. Jadi, Tapi dari Toraja juga? ya, Oh. Nah, itu mereka nggak bisa dipakai kan, Bu, ya? Hanya untuk hiasan untuk mereka? ya, kalau yang ini, apa namanya, untuk hiasan. Tapi Untuk ada untuk itu bisa untuk baju sih, Pak, biasa kalau ada yang lebih ini misalnya desainernya, jadi dia untuk ditaruh di depannya, bagian hmm. depan baju gitu. Biasanya Oh, desainer-desainer yang itu kan ada kebetulan teman-teman saya desainer wastra, khusus iya. wastra, Mhm. itu begitu. Jadi dia ditaruh di depan gitu. Oh, gitu. Siapa ya, Dian Urip. Nah, ini, Bu, apa ini, Bu? Ini Sumba, Pak. Oh, Sumba. Ya, Apa? Tenun? ya, selendang kalau yang ini, Pak. Oh, ini selendang. Ya, jadi ini motif naga. Ini dari kulit ya ada kerang, Pak. Oh, ininya? Iya, yang badannya naga ini dari kerang, ini witikau namanya. Oh. Jadi, Nah, biasanya naganya mereka kalau seperti ini? ya, naga di Sumba begitu. Jadi ada tanduknya seperti ada pengaruh Tionghoa ya, Pak, ya. Iya, iya, iya. Ya, Ini seperti ada beberapa dinasti mau menggunakan naga seperti ini, Bu. ya, jadi apa namanya, kakinya terus, naganya kan bermahkota, Iya, kakinya iya. jadi seperti ada pengaruh Tionghoa itu. Oh. Nah, bawahnya ikan ini? Ya, ini bawahnya ikan. Oke. Nah, ini, Bu. Ini cakep ini. Ini motif anak tahu. Jadi, Hmm. ini motif, apa namanya, penghormatan kepada leluhur. Hmm. Nah, ini kalau kalau kita lihat motif ini sebenarnya ada pengaruh kalau di ini ada pengaruh dengan, Arcagana ya, Pak, ya. Kalau di Arcagana tuh kan yang begini, terus kakinya mengangkang gitu kan. Nah, Oh. ini kalau saya perhatikan sama dengan, apa namanya, motif Arcagana itu. Oh. Ya saya pernah lihat Arcadana itu, tapi di candi mana itu, Bu, ya, biasanya? Sih kayaknya nggak terlalu hafal sih, Pak, kayaknya, ada banyak yang Arcagana itu kemarin yang pernah saya lihat itu ya di Gedung Songo ada, banyak sih biasanya. Ini Oh, oke. tapi telapak kakinya keluar, jadi memang benar mirip-mirip Arcagana gitu, kaki Iya, iya, keluar iya. dengan ini. Itu simbol simbol apa, Bu? Ini penghormatan kepada leluhur, Pak. Oke, oke. Nah ini, apa namanya, apa namanya, dikatakan ini juga disebutkan juga ini motif yang masih primitif ya, masih, ada pengaruh prasejarahnya gitu. Oh. Nah, kalau begini umur berapa, Bu, wastranya? Kalau
Kalau motif gini sebenarnya motifnya lama, cuma kalau kain tenun tenunnya ini buatan baru sih, Pak. Cuma motifnya aja, motifnya mungkin memakai motif lama gitu, motif Iya, yang iya. ada, yang biasa ada di Sumba. Hmm. Nah, ini sama ya. Nah, ini Bu. Ini yang saya bilang tadi, yang hadiah dari sepupu saya waktu sepupu suami saya sih. Oh, waktu menikah itu. Ini dari beliau sih tinggalnya di ND, jadi dapat dari sana. Nah, ini selendang atau Kain, kain? Pak, kain. Kain. Iya, bisa dipakai kain. Oke, oke. Nah, ini cakep ini, Bu. Ini juga sudah lama. Ini kalau saya tidak tahu pasti motifnya, tapi kalau saya lihat sih hampir mirip motif patola Sumba juga. Ini juga saya dapat dari itu saudara saya yang di Flores. Oke. Tahu artinya, Bu, kotak-kotak ini, Bu? Kalau Sumba itu patola, Pak. Biasanya patola. Apa Patola itu? ratu yang kotak-kotak ini. Apa itu patola, Bu? Biasanya dipakai untuk yang bangsawan gitu sih. Di bangsa Oh, patola ratu. tapi kalau dilihat dari atas seperti peripih ya, Bu, ya? Dari sini ya, kayak ada mirip juga di hias candi juga mirip juga sih, Pak. Iya. Nah, ini yang tadi. Oke. Selesai, Bu. Nah, mungkin yang belakang, Bu. Ah, yang ini. Iya. Sebetulnya menggambarkan apa? Aktivitas Ini membatik atau apa sebetulnya? iya, ini aktivitas membatik. Jadi ini ada yang pegang cantingnya lagi ditiup gitu. Iya. Ini sudah mulai membatiknya, terus ini juga. Ini kan ada yang ke tempat malamnya, wajan kecil tempat malamnya gitu. Iya, iya, iya. Tapi ini bukan pesanannya, Bu, ya? Kalau ini enggak, bukan. Jadi kebetulan ya itu teman saya pas itu kok bagus, ya udah. Iya. Mirip Jepang ya. Saya Ya, lihat sekilas itu. orang-orangnya gitu ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Interesting. Oke. Terima kasih, Bu, atas waktunya. So, Bu, Ya, saya ada pertanyaan lagi. Sebentar ya. Tadi ada, tapi ini nggak saya masukkan ke ini, Bu. Nggak saya masukkan ke ini, Bu. Ini kuno, Bu, patungnya, Bu. patung mana? Ini ya, Pak ya? Iya. Ini bukan. Oh, Ini ini kan loh. iya, yang ini waktu saya ke Sangiran sih, apa namanya, biasa kalau kita itu kan tangannya itu di bawah, di depan-depan itu kan suka ada orang-orang jual gitu. Nah, kebetulan kan udah tua ya waktu itu, jadi memang dia jual ada yang macam-macam sih, Pak, yang kayak besi-besi, tapi itu bukan tua sih. Kalau tua nggak mungkin saya 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 taruh di rumah, nanti dimarah ini. Jadi, apa namanya, itu hanya tiruan aja Oh, bukan. dari perunggu ya. Oh, Kalau bukan. kalau nggak boleh lah kalau misal kalau bawa apa namanya, bawa harga perang gitu kan. Jadi Oke, itu aja. Terima kasih, Bu Dewi. Matur sama-sama, nuwun sekali. iya, Ye, sama-sama. selamat siang, Bu.